Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Jamaah zuhur rahimakumullah. Judul pengajian kita pada kesempatan ini berbagai atau beberapa tipu daya syaitan. Jamaah yang berbahagia, Al-Quran turun lebih 14 abad yang lalu, telah menyampaikan kepada semua kaum muslimin bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah syaitan atau iblis. Dari mana kita peroleh? Dari Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan, yakni dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam, atau peluklah agama Islam, atau amalkanlah ajaran agama Islam kafah, secara menyeluruh. Tidak boleh sebahagian-sebahagian, tidak boleh setengah-setengah, tapi mesti secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatisy syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kamu. Yang kedua, kita ketahui dari kesungguhannya atau keuletannya dalam rangka menggoda, merayu dan menggelincirkan manusia dari jalannya. Kenapa demikian? Karena Allah telah mengutuknya sebagai penghuni neraka Jahannam. Ada konsekuensi, ada perjanjiannya dengan Tuhan, bahwa dia akan berusaha secara maksimal untuk menggelincirkan anak cucu Adam dari ajaran agamanya, atau membuat mereka lalai dalam melaksanakan ajaran agamanya. Lalai berarti lengah, lalai bisa berarti meninggalkan, lalai berarti mencampur adukkan antara ajaran agama dengan urusan-urusan yang lain. Kapan saja syaitan menggoda kita, setiap kesempatan. Syaitan itu ada pada setiap orang.
dan dia akan senantiasa mengawasi setiap orang. Kapan mereka lengah, maka dia akan menancapkan jarumnya. Kapan mereka lengah, maka mereka akan jatuh kepada pelukan setan. Jamaah yang berbahagia, di antara tipu daya setan itu adalah marah dan hawa nafsu. Marah akan mengacaukan fikiran. Marah akan mengacaukan konsentrasi. Marah akan membuat seseorang labil. Marah akan membuat seseorang lupa dengan tindakannya sendiri. Seiring dengan itu hawa nafsu yang ada dalam dirinya membuat dia cenderung kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah dengki, rakus. Dengki membuat dua orang yang bersahabat menjadi berjauhan. Tidak saling menyapa, tidak saling mengunjungi. Kenapa? Karena kedengkiannya. Begitupun dengan peristiwa pembunuhan pertama, yakni anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Karena dengki dan rakus itu. Bahkan dia bisa menghilangkan nyawa saudaranya karena dengki dan rakus itu. Lalu yang ketiga adalah kenyang. Itu pun tipu muslihat setan. Bila kenyang, makan berlebihan, mata mulai mengantuk, dan dia akan lalai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata setan, anak cucu Adam di hadapan kami terbagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok yang pertama adalah kelompok yang berat, yakni ketika dia tergoda melakukan satu kejahatan lalu kemudian dia istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang kedua adalah manusia yang kami anggap bagai bola, bisa kami main-mainkan, bisa kami atur dia sedemikian rupa sehingga dia tetap melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah manusia yang sama sekali tidak bisa diganggu dan digoda karena dia senantiasa melaksanakan hal-hal yang dibenci oleh setan. Dia suka berlapar-lapar, dia tidak mau tidur banyak dan lain sebagainya. Dia tidak mengambil hal-hal yang syubhat, maka dia tetap menjaga dirinya. Jemaah yang berbahagia, sekali lagi bahwa setiap kita selalu diuntit oleh setan, diawasi oleh setan. Kapan saja kita lengah, maka dia akan masuk dan menggoda kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.